Minasan, o genki desu ka? Hai minasan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, o genki desu ka? Ya, balik lagi bersama saya Hani Sensei. Di video kali ini kita akan membahas materi bab selanjutnya, yaitu materi bab 7. Materi ini masih berkaitan tentang benda, tetapi benda yang dimaksud adalah yang biasa ada di dalam kelas. Kira-kira apa aja sih? Dan materinya tentang apa ya? Yuk kita simak videonya. Video kali ini kita akan membahas tentang doko ni arimasu ka? Yang artinya adalah ada di mana. Nah, di materi ini, di bab 7 ini, kita akan membahas benda yang biasa ada di dalam kelas dan letaknya ada di mana aja. Ya. Yang pertama kita akan membahas tentang bendanya dulu yang biasa ada di dalam kelas. Yang pertama, di sini sudah ada gambarnya. Kursi, meja, vas bunga, kalender, tempat sampah, lemari, dan penghapus papan tulis ya. Yang pertama, gambar yang pertama, bahasa Jepangnya adalah isu. Ya, isu. Yang kedua, tsukue, ada T-nya di depannya. Tsu. Beda ya sama su sama tsu. Tsukue. Kemudian yang ketiga, kabing. Kabing. N dibacanya eng. Kabing. Terus kalender, karenda. Ya, ini dari kata bahasa Inggris atau ke bahasa Indonesia kalender atau kalender. Jadi dalam bahasa Jepang karenda. Kemudian tempat sampah, gomi bako. Kemudian lemari. Biasanya di sekolah tuh ada lemari kan untuk menyimpan barang gitu. Nah, lemari todana, penghapus papan tulis, kokubang kesi. Ya, kokubang kesi. Ada lagi benda-bendanya. Biasanya ada jam di kelas. Nah, untuk ini papan tulis ini yang model lama ya, yang masih menggunakan kapur, dan ini yang menggunakan spidol. Kemudian biasanya kalau di kelas itu ada foto presiden dan lambang Garuda Pancasila yang dipajang di setiap kelas. Dan ada sapu, ada rak buku, dan ada proyektor juga. Ini jam, bahasa Jepangnya tokei. Kemudian papan tulis kapur, bahasa Jepangnya kokubang. Papan tulis putih, ini dalam bahasa Inggris ya, whiteboard. Jadi di dalam bahasa Jepang, howaito bodo. Howaito bodo. O-nya double ya. Kalian harus perhatikan nih, O-nya double. Kemudian foto, ini kita masuknya ke foto ya. Foto adalah sashing. Sashing. Sapu, hoki. Rak buku, hongdana. Ya, jangan sampai salah, jangan sampai kebalik. Todana dan hongdana. Ya, itu berbeda. Kemudian proyektor. Kalau dalam bahasa Jepang purojekuta. Purojekuta. A-nya double ya. A-nya double. Kemudian oke, sampai sini bendanya sudah pada dicatat. Supaya tidak lupa, lebih baik kalian catat dulu. Kemudian kita lanjut ke letak bendanya. Letak bendanya di sini ada atas, bawah, belakang, dalam atau tengah, luar, samping. Ya. Di sini atas adalah ue. Atas ue. Bawah shita. Depan mae, belakang ushiro, dalam naka atau tengah bisa naka, luar soto, samping tonari. Nah, di samping ini maksudnya bisa samping kanan, bisa samping kiri ya. Kita nggak tahu nih di samping mana. Jadi kita ambilnya yang universal aja, samping tonari. Ya. Untuk kanan dan kirinya ada dalam bahasa Jepangnya. Kanan itu migi, kiri hidari. Kanan migi, kiri hidari. Ya. Itu dalam bahasa Jepangnya. Kalau kalian ingin tahu, kanan migi, kiri hidari.
Nah, selanjutnya kita masuk ke pola kalimat yang pertama. Benda satu wa tempat atau benda no posisi ni arimas. Kira-kira gimana ya? Artinya, benda satu ada di posisi tempat atau benda dua. Misalnya, di sini ada contohnya. Yang pertama, nah ini ada kursi, ada meja. Ya, ada kursi, ada meja. Kursinya yang kita maksud, kursinya ini berada di mana? Ada di sampingnya meja. Dalam bahasa Jepangnya, isuwa sukue no tonari ni arimasu. Isuwa benda satu, sukue benda dua, tonari ni arimasu. Ya, posisinya. Yang memiliki arti kursi ada di samping meja. Ini masih contoh yang pertama. Sampai sini sudah paham? Saya sengaja ya pakai warna supaya kalian bisa memahaminya. Kemudian di sini ada bendanya lagi. Contoh yang kedua. Ya. Ada bendanya kabing dan sukue. Nah, kita mau nanya nih, kabingnya ada di mana? Kabing wa sukue no ue ni arimasu. Yang memiliki arti vas bunga ada di atas meja. Ya, vas bunga ada di atas meja. Ini masih kita menggunakan benda yang materi yang sebelumnya. Kalian bisa gunakan benda yang di materi sebelumnya, materi bab 6. Contohnya ini. Ini yang biasa kalian bawa. Nah, di sini ada kabang dan jisho. Saya mau nanya nih. Misalnya saya mau menjelaskan juga dan ada yang bertanya. Jisho. Kira-kira jishonya di mana? Nah, kamus ada di dalam tas. Dalam bahasa Jepangnya adalah jisho wa kabang no nakani arimasu. Kamus ada di dalam tas. Ya. Jisho wa kabang no nakani arimasu. Jangan sampai kebalik ini. Pola kalimatnya jangan sampai kebalik. Ya. Benda satu, benda dua, no posisi ni arimasu. Itu yang harus kalian ingat ya. Ya, pola kalimat yang kedua. Benda wa doko ni arimasu ka? Ini ada di judul kita. Doko ni arimasu ka? Ada di mana? Benda ada di mana? Misalnya, kalian mau nanya nih ke teman kalian. Pulpen ada di mana? Atau buku ada di mana? Ya, kita menggunakan di pola ini. Nah, di sini saya mau bertanya nih. Sapu. Sapu dalam bahasa Jepang hoki. Hoki wa doko ni arimasu ka? Yang artinya sapu ada di mana? Sapu ada di mana? Nah, sapu ada di dalam lemari. Dalam bahasa Jepang, hoki wa todana no nakani arimasu. Yang memiliki arti sapu ada di dalam lemari. Ya. Kalian harus perhatikan nih. Ini kita menggunakan di pola 1, ini pertanyaan di pola yang kedua. Ya, kalian harus perhatikan juga gambarnya. Sapu ada di dalam lemari, hoki wa todana no nakani arimasu. Sampai sini, sampai di pola kedua sudah paham? Kalau belum, silahkan diulang aja, nggak apa-apa videonya, ya. Iya, minasang, bagaimana bab 7 ini bisa dipahami? Apabila masih belum bisa dipahami, kalian bisa putar saja video ini berulang-ulang. Kemudian untuk bendanya di bab 7 ini hanya tambahan saja. Ini adalah benda-benda yang ada di dalam kelas. Untuk benda-benda yang sebelumnya ada di bab 6 yang biasa kalian bawa. Ya, jadi ini hanya tambahan saja benda-bendanya. Kalian bisa menggunakan benda yang ada di materi bab 6 minggu lalu. Cukup sekian materi bab 7 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kokomade owarimashita. Minasang, assalamualaikum.